Di Indonesia, ada satu pertanyaan yang terdengar sangat familiar, tapi bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Dan anehnya, semua orang merasa berhak untuk menanyakannya. Kapan nikah? Kapan nikah? Pertanyaan yang sering terlontar dari orang terdekat. Tapi entah kenapa, pertanyaan ini terasa seperti tekanan bagi beberapa orang. Hari ini kita akan membongkar kenapa pertanyaan ini begitu populer di Indonesia. Dan kenapa sebagian orang tidak pernah benar-benar siap mendengarkannya. Ada yang sering ditanya sampai muak, ada juga yang punya pasangan tapi tetap dikejar pertanyaan yang sama, dan ada juga yang justru jarang ditanya. Namun tetap memahami rasa kesalnya, seperti kalian yang nonton video ini. Karena ini bukan sekedar pertanyaan, ini tentang tekanan sosial, ekspektasi, dan kadang luka yang tidak terlihat. Di Indonesia, pertanyaan ini bukan sekedar populer, ini adalah budaya kolektif. Di negara kita ini, hidup bukan hanya milik individu, tapi milik bersama. Menikah bukan hanya pilihan pribadi, tapi dianggap tahap hidup yang wajib. Jika kamu belum menikah di usia tertentu, kamu akan dianggap berbeda, seolah-olah hidup tanpa menikah sama dengan hidup yang tidak lengkap. Dalam masyarakat yang kuat dengan nilai kolektif seperti di Indonesia, kehidupan pribadi itu bukan sepenuhnya milik pribadi. Ada satu prinsip yang diam-diam hidup. Masalah kamu adalah urusan kita semua. Makanya nih, kalau kamu belum nikah, banyak orang merasa berhak menasihati. Kamu lama jomblo, orang lain akan merasa harus membantu. Dan bahkan ada yang sampai menjodohkan tanpa diminta. Ini bukan karena mereka jahat, tapi karena budaya kita itu memang membentuk pola pikir seperti itu. Dan bagi sebagian orang, menikah bukan pilihan, tapi kewajiban yang tidak boleh dilewatkan. Tapi tidak semua pertanyaan datang dari niat baik, ada kemungkinan lain. Sebagian orang yang sering menekan orang lain untuk menikah, justru tidak bahagia dengan pernikahannya sendiri. Kedengarannya ngeri, tapi masuk akal secara psikologis. Ketika seseorang merasa pernikahannya tidak sesuai harapan, hidupnya terasa berat, atau ia menyesal, ada dorongan bawah sadar untuk berkata, kalau aku harus merasakan ini, orang lain juga harus merasakan apa yang aku rasakan. Ini disebut proyeksi. Pemikiran ini pernah disinggung oleh Seneca. Orang yang tidak bahagia cenderung ingin orang lain merasakan hal yang sama. Ini juga sempat disinggung oleh Pain Akatsuki. Manusia tidak akan pernah bisa saling memahami jika mereka tidak merasakan penderitaan yang sama. Kurang lebih seperti ini. Bayangkan ketika seseorang terjebak dalam pernikahan yang tidak sehat, penuh konflik, penuh penyesalan, tapi tidak bisa keluar. Dan satu-satunya cara untuk merasa tidak sendirian adalah melihat orang lain masuk ke situasi yang sama. Dan pertanyaan kapan nikah itu jadi semacam pelampiasan halus. Namun tidak semua orang yang nanya kapan nikah itu resek. Sebagian justru merasa sedang melakukan kebaikan. Mereka berpikir kalau mereka itu peduli dan ingin kalian bahagia. Jadi mereka berpikir bahwa sudah sewajarnya harus diingatkan. Masalahnya, standar bahagia tiap orang itu berbeda. Disinilah konflik muncul. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, orang bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Yang artinya, ketika seseorang menyakitimu dengan pertanyaan seperti itu, besar kemungkinan mereka tidak sadar bahwa itu menyakitkan. Dia hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri. Jadi, ketika seseorang bertanya kapan nikah, mungkin itu bukan serangan, tapi kesalahpahaman. Dan itu membuat satu hal jadi jelas. Kadang masalahnya bukan niat, tapi ketidaktahuan. Sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa kita bisa kesal banget ketika ditanya begitu? Jawabannya mungkin tidak enak didengar. Karena ada bagian dalam diri kita yang sebenarnya itu takut. Takut ketinggalan, takut tidak laku, takut tidak punya pasangan, dan takut masa depan sepi. Dan ketika seseorang mengucapkannya, itu seperti menekan tombol yang sudah ada di dalam diri kita. Seperti kata Epictetus, jika seseorang sukses membuat kamu terprovokasi, sadarilah bahwa pikiranmu pun turut berperan dalam provokasi ini. Dan kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri. Ini menandakan
bukan cuma kata-kata mereka, tapi juga respon batin kita sendiri. Ini bukan menyalahkan diri, tapi memahami bahwa reaksi kita adalah cerminan dari apa yang belum kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian solusi. Dalam filsafat Stoik ada konsep penting, dikotomi kendali. Ada hal yang kamu bisa kendalikan, dan ada yang tidak. Ucapan orang lain bukan kendalimu, reaksimu itu milikmu. Kenapa kamu marah? Apakah karena mereka salah? Atau karena ada ketakutan yang kamu sembunyikan? Takut terlambat, takut sendiri, takut tidak sesuai ekspektasi. Kadang yang menyakitkan bukan kata-katanya, tapi karena kata itu ada benarnya di dalam diri kita. Alih-alih kamu defensif, kamu bisa menjawab, doain yang terbaik aja ya. Simple, aman, dan elegan. Karena tidak semua hal harus ditanggapi. Kadang mengabaikan adalah bentuk kontrol diri tertinggi. Jika kamu mendapat pertanyaan seperti itu, jangan langsung bereaksi. Karena reaksi spontan sering lahir dari emosi, bukan logika. Baper adalah sumber dari segala masalah. Karena baper itu dimulai dari persepsi kita sendiri atas sebuah peristiwa yang seringkali tidak dianalisis dahulu. Dan karenanya bisa keliru. Kalaupun benar, tetap saja tidak berguna karena kita baper mengenai sesuatu yang di luar kendali kita. Orang yang sibuk membangun hidup tidak punya waktu untuk tersinggung terlalu lama. Fokuslah pada tujuanmu, karirmu, masa depanmu. Seperti kata Seneca, orang yang produktif tidak punya waktu untuk iri terhadap orang lain. Yang terakhir tuh, kita harus tetap jadi diri sendiri. Jika ada yang bertanya seperti itu, balas dengan tenang, dengan santai, serta dengan senyum yang lembut. Karena ketenangan seringkali adalah jawaban paling kuat. Marcus Aurelius pernah mengajarkan, cara terbaik menghadapi orang kasar adalah dengan tetap ramah. Karena orang yang menyerang tidak siap menghadapi kebaikan. Pada akhirnya, kapan nikah itu bukan hanya pertanyaan. Ia adalah cerminan budaya, harapan, dan kadang luka. Tapi hidupmu bukan milik mereka. Dan waktumu tidak harus sama dengan orang lain. Karena dalam hidup, yang paling penting bukan kapan kamu menikah, tapi apakah kamu siap menjalani hidup yang kamu pilih.